Hari ini Ibu akan memaparkan destinasi pembelajaran. Sebelum kita mulai, Ibu ada sebuah game, ya. Kalau Ibu bilang satu, kalian caranya gini. Kalau Ibu bilang satu, kalian caranya gini. Woi, ya. Bisa nggak kalau Ibu ngomong satu, kalian bilang woi. Ya, woi. Kalau Ibu bilang dua, asik. Ya, kalau Ibu bilang tiga, oke? Satu, woi. Dua, asik. Tiga, tiga, tiga. Oke, silakan gabung satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan empat, lima dengan lima. Lagi silakan kartu-kartu tersebut kalian susun menjadi menara. Ya, nanti kalau sudah jadi menara, setiap kelompok berusaha merobohkan menara lawannya. Usahakan kalian usahakan menaranya jangan sampai roboh. Silakan satu orang untuk merobohkan lawannya. Bagian bawah. Perlindungan Yang roboh yang mana? Bapak ini roboh ya? Iya. Gimana perasaannya ketika menaranya roboh? Gabut. Kalau dikasih kesempatan mau dibangun lagi nggak? Saya kira dibangun. Nah, yang kokoh mana yang kokoh? Ini loh. Yang kokoh, tanggapannya gimana? Oke. Dari permainan tadi kan ada kelompok yang saling bekerja sama, ada kelompok yang diam saja, ada yang sudah dibangun roboh lagi, ada beberapa kali yang ada beberapa kali. Pembangunan itu pun sama dengan kehidupan kalian. Kalian pasti sering mengalami kegagalan. Bagaimana usaha kalian untuk membangun lagi, untuk membangkitkan lagi kegagalan tersebut? Oke, nah. Sekarang ya, pelajaran apa yang paling berharga menurut kalian dari daya landing tadi yang sudah kalian bangun? Menara tadi, so ada yang mau mengungkapkan? Kerja sama tim, apalagi selain itu? Solidaritasnya ada. Terus apa lagi? Jadi dari mana? Apa lagi? Semangatnya tuh ada buat membangun bareng-bareng. Oke, itu video tentang resiliensi. Kalian tonton videonya? Ayo dulu. Video tadi apa yang bisa kalian ambil? Ada yang mau menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan? Kita tetap belajar lagi. Sama seperti kita manusia, walaupun sering gagal, kita harus mencobanya lagi. Meskipun sudah gagal, tapi kita harus tetap bangkit lagi. Sama seperti dengan
resiliensi, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, baik itu stres ataupun trauma yang dialami. Saya yakin kalian pasti pernah mengalami jatuh ya. Ada nggak yang tidak pernah mengalami kegagalan? Ada nggak? Ada. Semuanya pernah mengalami kegagalan. Nah, begitu pun resiliensi ini bagaimana setelah gagal, tapi kalian masih tetap bisa tumbuh kembali. Kalian pernah dengar nggak? Ada yang dibully sampai bunuh diri, pernah ya? Bahkan yang terakhir itu kasus di Garut, yang siswa SMA bunuh diri. Di Indramayu juga ada pengalaman itu. Itu kenapa bisa sampai seperti itu? Karena daya landingnya itu rendah. Kalau kalian daya landingnya itu tinggi, tidak akan merasa sering patah semangat. Bukan ya, patah semangat. Nah, dasar seperti itu kemampuan resiliensi itu ada beberapa segmen, kalau dikatakan itu lingkaran ya, yaitu self awareness, yaitu kemampuan diri ya. Terus emotional stability, kemampuan emosi yang stabil. Adaptability itu adaptasi, gimana kalian nanti bisa adaptasi. Terus ada growth mindset, dimana kalian berpikir untuk tumbuh, gitu ya. Nah, pola pikir bertumbuh itu sejak kapan? Contoh deh, ada si kembar. Mereka kembar itu kan berarti lahir dari rahim yang sama, memiliki ibu dan ayah yang sama. Nah, si A dan si B. Si A dan si B ini punya ayah yang tukang judi, pemabok, sering mukul, kasar. Mereka dalam lingkungan yang toksik ya. Tapi si A dan si B itu memiliki pola pikir yang berbeda. Si A berpikir, kalau saya mengikuti ataupun seperti ayah, kalau saya mengikuti apa yang ayah saya ajarkan, maka saya akan seperti ayah saya. Sedangkan si B berpikir, karena ayah saya seperti itu, maka saya ikuti ayah saya. Pada akhirnya si A tidak menjadi pemukul, tidak keras, tapi si B justru seperti ayahnya. Kenapa? Karena pola pikir mereka itu berbeda. Si A berpikir kalau dia seperti itu, maka dia pun akan seperti itu. Makanya si A mengambil keputusan agar tidak seperti ayahnya. Sedangkan si B karena berpikirnya seperti ayahnya, maka pada akhirnya ketika dewasa pun si A lebih sukses, dia meraih impiannya menjadi orang sukses, sedangkan si B seperti ayahnya menjadi pemukul, bahkan menjadi sampah masyarakat, kayak mencuri segala macam. Itulah jadi dari pola pikir ya. Apakah pola pikir itu bisa dirubah? Bisa nggak? Nah, tergantung kembali lagi ke diri kitanya, gitu ya. Pikiran yang dulu, sedangkan growth mindset itu pikiran yang bertumbuh. Nih, contohnya kesuksesan. Kalau kalian berpikir ini saya atau pemikiran yang zaman dulu, kalian akan mengatakan saya bisa sukses jika saya punya bakat. Sedangkan kalau growth mindset, kalian berpikir saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi meskipun tidak punya bakat, kalau kalian mau berusaha pasti akan bisa, gitu ya. Kalau enggak, nah ketika misalkan yang punya pemikirannya fight mindset, ketika menghadapi kegagalan dia langsung menyerah. Sedangkan kalau grow mindset, meskipun sudah gagal pasti akan mencoba lagi, gitu ya. Nah, berpikirnya seperti itu. Sedangkan kalau grow mindset mencari solusi apa yang bisa diupayakan. Nah, ketika menghadapi kritik, ketika seseorang yang memiliki pemikiran yang fight mindset, ketika ada kritikan langsung sakit hati. Sedangkan kalau yang punya pemikiran yang grow
berpikirnya itu terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jadi ketika menerima kritik itu tidak marah, tidak sakit hati, tapi menerimanya dan berusaha untuk memperbaiki. Gitu ya. Benar. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya sesuatu yang tidak dapat diubah terlalu banyak. Berarti kan kalian tidak bisa kan dirubah, benar nggak? Bisa dirubah kok kecerdasan. Bisa. Nah, ini adalah pernyataannya. Saya punya tugas, silakan kalian berkelompok ya. Ya, Kalian memberikan feedback dengan teknik burger. Ada yang pernah makan burger enggak? Ada yang belum pernah. Nah, burger itu kan roti, daging, sayur, Ya, roti isian ya, daging, sayur, lalu roti kambing. Nah, jadi dalam teknik ini pertama itu diawali apresiasi, yang kedua di tengahnya itu koreksi, yang ketiga apresiasi lagi. Paham nggak? silakan kalian buat kalimat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Silakan bikin kalimatnya. Gimana, udah selesai? Sudah. Silakan ada yang mau mengungkapkan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Kamu itu pintar. Sayangnya mempunyai sifat yang marah. Coba kamu tingkatkan belajarnya. Saya yakin kamu akan sangat pintar. Oke, beri tepuk tangan. Saya saja kalian terlalu terluka. Tadi kalian sudah paham ya bagaimana tadi memberikan feedback dengan teknik burger. Ditanyakan nggak? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah selesai mempelajari materi tentang tumbuhan resiliensi. Terima kasih. Sekian dari saya.